Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Kusuma, kelas 12 akuntansi B, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Persana. Di sini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Novel Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara ini ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2009. Novel ini memiliki tebal halaman 340. Novel ini juga memiliki tema pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dari latar tempat, yakni di pesantren, di mana kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari tokoh utama adalah belajar. Alur dalam novel Negeri Lima Menara adalah alur maju dan alur mundur, di mana cerita adalah kilas balik ingatan tokoh adakan masa silam saat menimba ilmu di Pondok Madani sampai membuahkan hasil di masa kini. Tokoh yang terdapat dalam novel Negeri Lima Menara yaitu Alif, memiliki sifat penurut dan patuh. Terbukti dalam kalimat selama ini aku anak penurut dalam halaman 11. Yang kedua, Baso. Baso memiliki sifat orang yang agamis. Terbukti saya ingin mendalami agama Islam dan menjadi penghafal Al-Quran. Terdapat pada halaman 46. Yang ketiga, Raja Lubis, memiliki sifat percaya diri. Buktinya maju dengan penuh percaya diri. Terdapat pada halaman 44. Yang keempat itu adalah Said. Said memiliki berpikiran dewasa. Terbukti di kalimat dia yang paling dewasa di antara kami. Terdapat pada halaman 45. Yang kelima ada Dul Majid. Dul Majid ini memiliki kemandirian, suka belajar, dan juga setia kawan. Yang keenam, Atang. Orangnya dapat menepati janji, humoris. Terdapat bukti dan kalimat memasukkan berbagai macam guyon Sunda yang membuat hadirin terpingkal-pingkal. Terdapat pada halaman 220. Novel ini memiliki gaya bahasa, yang pertama itu hiperbola, yang kedua personifikasi, dan yang ketiga asosiasi. Dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi ini, si penulis menggunakan orang pertama pelaku utama karena menggunakan kata ganti aku. Novel ini dimulai dari tanah Minangkabau di mana karakter utama Alif tinggal. Sejak kecil Alif bercita-cita untuk menjadi seseorang seperti B.J. Habibie. Sayangnya sang ibu tidak menyetujui cita-citanya itu dan lebih menginginkan anaknya untuk menjadi seperti sosok Buya Hamka. Oleh sang ibu, Alif hanya diberikan dua pilihan sekolah, yaitu sekolah di bidang keagamaan atau mondok di pesantren. Pilihan ini membuat Alif marah, namun ia juga tidak bisa menentang ibunya. Akhirnya, Alif memutuskan untuk mondok di sebuah pesantren, yaitu Pondok Madani yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya, ibunya merasa berat hati untuk melepas anaknya ke pondok pesantren, karena beliau sendiri lebih ingin anaknya bersekolah atau mondok di Minang saja. Ia sangat khawatir karena selama hidupnya Alif tidak pernah keluar dari tanah Minang. Pada awal mondok, Alif merasa berat hati karena sebenarnya ia ingin menempuh pendidikan di ITB dan merasa mondok di pesantren hanya akan menghambat cita-citanya. Namun ia teringat kalimat dari pemimpin pondok, yaitu Kiai Rais, yang mengucapkan manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalimat ini pun menjadi tonggaknya untuk tetap semangat mewujudkan cita-citanya. Selama Alif mondok di Pondok Madani, ia berkawan akrab dengan 5 santri lainnya yang berasal dari 5 daerah yang berbeda. Mereka adalah Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso Salahuddin dari Goa. Menjalani kehidupan di pondok pesantren tentu tidak semudah yang dibayangkan. Ketika hampir mendekati waktu ujian tertulis dan lisan, mereka berenam bahkan harus belajar selama 24 jam untuk mempersiapkan diri. Walaupun sulit, tapi pada akhirnya Alif dan teman-temannya mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan pondok pesantren. Sayangnya, pada tahun berikutnya, Baso memutuskan untuk keluar dari pesantren karena permasalahan ekonomi dan keluarga. Tentu saja hal ini membuat Alif dan teman-temannya sangat sedih karena harus berpisah dengan Baso. Namun di sisi lain, peristiwa ini membuat mereka lebih bersemangat untuk segera lulus dari pondok pesantren.
dan mewujudkan impian mereka untuk menjelajah tanah Eropa dan Amerika. Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi juga memiliki banyak kutipan menarik dan inspiratif, yaitu seperti Man sabara zafira. Siapa yang bersabar akan beruntung, jangan risaukan penderitaan hari ini. Jalani saja dan lihatlah apa yang akan terjadi di depan. Karena yang kita tuju bukan sekarang, tapi yang lebih besar dan prinsipil, yaitu menjadi manusia yang telah menemukan misinya dalam hidup. Jangan berharap dunia yang berubah, tapi diri kitalah yang harus berubah. Ingat, anak, Allah berfirman, Dia tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu sendiri yang melakukan perubahan. Kalau kalian mau sesuatu dan ingin menjadi sesuatu, jangan hanya bermimpi dan berdoa, tapi berbuatlah, berubahlah, lakukan saat ini, sekarang juga. Rugi kalau stres, mending kita bekerja keras. Memberi motivasi yang sangat mengena di hati, katanya, kalau ingin sukses dan berprestasi dalam di bidang apapun, maka lakukanlah dengan prinsip sajadah wujud wa mustawa al-akhir, bahwa aku akan berjuang dengan usaha di atas rata-rata yang dilakukan orang lain. Menurut saya kelebihan novel Negeri Lima Menara ini adalah dapat menginspirasi pembaca, terutama anak muda zaman sekarang, untuk lebih bersemangat dalam meraih cita-cita dan rasa patuh kepada orang tua. Novel ini juga dapat mengubah pola pikir kita tentang kehidupan pondok pesantren yang tidak hanya berfokus pada ilmu-ilmu agama saja. Karena dalam novel ini selain belajar ilmu agama, ternyata juga belajar ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, kesenian, dan lain sebagainya. Kita juga dapat memetik pelajaran yang berharga, yaitu jangan pernah meremehkan sebuah impian, walau setinggi apapun. Yakinlah bahwa kamu dapat mencapainya dan berdoalah kepada Allah, karena Allah Maha mendengar doa dari hambanya. Novel ini juga memiliki kekurangan, yang tak lain adalah adanya ketidakjelasan gambaran beberapa tokoh yang pada akhir cerita perjalanan hidupnya seperti apa, bagaimana keadaan orang tersebut. Novel yang mengisahkan tentang potret dunia pendidikan Indonesia mungkin seringkali dilihat oleh banyak orang. Dari sekian banyaknya novel tentang pendidikan, pasti jarang sekali melihat atau membaca novel yang menceritakan kehidupan di pondok pesantren. Oleh karena itu, ketika novel berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi rilis di pasaran, kehadirannya langsung mendapat kesambutan yang sangat luar biasa dari para pembaca. Bahkan novel ini pun menduduki posisi sebagai salah satu novel bestseller di Indonesia. Ibarat angin segar, novel Negeri Lima Menara menghadirkan kisah kehidupan pondok pesantren beserta lika-likunya yang tak banyak orang ketahui. Terinspirasi dari kisah nyata dari sang penulis novel ini juga menghadirkan kisah-kisah yang mampu memotivasi sekaligus memukau para pembaca akan kehidupan di dalam pesantren modern. Negeri Lima Menara merupakan novel pertama dan dari trilogi yang juga menceritakan tentang perjuangan mimpi. Tepatnya novel ini berfokus pada kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda selama menuntut ilmu di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur untuk mencapai impian mereka. Tak hanya meraih titel sebagai novel bestseller, novel ini juga turut memperoleh beberapa penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan sebagai buku fiksi terbaik Perpustakaan Nasional Indonesia pada tahun 2011. Novel ini pun juga telah diadaptasi ke dalam film pada tahun 2012. Bila Anda ingin memperkaya diri Anda dengan kisah yang inspirasi atau cerita yang tidak biasa, maka Anda perlu membaca novel ini. Bila Anda masih ragu, baiknya Anda membaca Hipnosis, novel Negeri Lima Menara ini sebagai bahan pertimbangan Anda. Sekian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.